Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan workshop penulisan rubrik sastra media massa dan sinopsis cerpen kontemporer Tata Nitra Kabupaten Baru bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Makassar segera dimulai. Marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan dari tuan rumah sekaligus sebagai ketua pencetus dari perpustakaan komunitas Ikra atau biasa disebut sebagai Taka Nitra, kepada Bapak dengan hormat dosen UT UPPJJ Makassar Bapak Dr. H.M. Arifin Saidin MPD selaku pelaksana kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Literasi Kabupaten Baru Bapak Jamal Pasaloni MPD, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta workshop kegiatan hari ini, dan seluruh simpatisan dari perpustakaan komunikasi Ikra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat mengadakan satu kegiatan yang kalau di perpustakaan komunitas Ikra itu dianggap sebagai satu kegiatan pojok literasi. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang bentuknya kerjasama dengan lembaga-lembaga maupun komunitas itu sudah diberikan nama pojok literasi. Pojok literasi itu adalah bagian dari aktivitas Taka Nitra, dan kerjasama seperti ini sangat menguntungkan bagi kami selaku pengelola Taman Baca Ikra ini. Jadi Taman Baca ini lahir sebenarnya dari koleksi pribadi. Jadi awalnya itu berangkat dari koleksi pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Literasi Kabupaten Baru, yang saya hormati Ketua Perpustakaan Komunitas Kabupaten Baru, dan para peserta workshop hari ini yang saya sama-sama muliakan dan sama-sama cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap kita menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi itu tetap masih dianjurkan walaupun sekarang pemerintah sudah berikan kelonggaran dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ya. Bapak sekalian, saya senang sekali berada di tempat ini, dan ini adalah awal dari kegiatan saya yang terkait dengan kerjasama dengan salah satu kegiatan masyarakat ya, seperti apa yang dilakukan saudara saya dengan Pak Badarudin Amir ya. Pak Badarudin Amir ini itu satu angkatan dengan saya, dengan Pak Tri ya. Saya waktu mengajar di Pares selama 8 tahun sejak 1983, itu kita memang punya komunitas menulis ya. Jadi termasuk saya, kemudian Pak Badarudin Amir, kemudian Pak Wilson Candi Negara, kemudian
Pak Samsir, itu ada semua di Parepare pada saat itu. Dan saya tinggalkan Pare tahun 92. Di situ komunikasi sudah tidak nyambung lagi. Nah, di mana saya dapatkan namanya Pak Badarudin Amir kembali itu di Facebook ya. Saya dapatkan dan saya tahu ini teman saya nih, teman lama saya nih. Saya harus lihat ya, saya harus komunikasi dengan beliau. Dan alhamdulillah pada 3 bulan yang lalu ya Pak Badarudin ya, 3 bulan yang lalu saya lakukan, saya cari alamatnya dan ternyata saya dapat dan saya tawarkan program ini Pak. Jadi ini adalah program, salah satu program pengabdian masyarakat di Universitas Terbuka yang khusus memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi tahun lalu saya di SMA Bontua Maros itu hampir semua setiap tahun ada kegiatan-kegiatan ini. Dan itu ini perlu saya sampaikan ke Bapak, ini adalah jadi bukan kegiatan pribadi Pak ya, bukan, ini pemerintah punya ini, karena ini didanai oleh UT ya, didanai UT yang dilakukan proses kompetisi. Jadi saya selaku dosen UT itu mengajukan proposal berdasarkan hasil survei saya dengan Pak Badarudin, dan alhamdulillah ini disetujui oleh UT dengan memberikan dana seadanya ya, bantuan-bantuan. Itu yang jadi saya ulang lagi, ini adalah salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga kita bisa share apa yang diperlukan, apa yang perlu dikembangkan. Dan setelah melihat kondisi dan keberadaan IKRA ini, saya pikir ini sangat representatif dalam rangka pengembangan pembiasaan membaca masyarakat. Walaupun ada istilah literasi, tetapi pemahaman literasi itu hampir perlu lebih diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau dulu istilah literasi itu hanya membaca dan menghitung ya. Nah, sekarang ini dia punya konsep itu sudah lebih dalam dan lebih luas, sehingga masyarakat bisa lebih mengenal apa yang dia belum ketahui menjadi ketahui. Kasihan kalau kita penumpang itu masih memelihara, dari situ tetap bisa. Dan ini momen Ramadan, sehingga saya membuat inisiatif untuk mempercepat ini untuk kegiatan ini ya. Jadi ada percepatan yang saya buat, dan alhamdulillah oleh Pak Badarudin Amir memberikan respon yang sangat positif untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tentu saya akan melakukan tadi. Kenapa saya sangat ingin sekali pada generasi sekarang ini mencintai menulis, karena semakin menulis seseorang semakin terbuka cakrawalanya, daya pandangnya dan daya bacanya. Jadi kalau kita ingin sukses, ini saja 2 kegiatan yang perlu dimiliki, membaca dan menulis. Kalau seseorang itu eksis di bidang itu, insya Allah tidak akan ada kesulitan di dalam dunia pendidikan dan dunia lain, karena pengenalan individu, pengenalan karakter dunia ini itu tidak terlepas dari membaca dan menulis. Dan kalau kita ingin eksis menulis, ya tentu membaca. Tanpa membaca tidak akan bisa ya. Kemudian faktor psikisnya atau faktor psikologinya atau kerjasama itu tambahan. Jadi sepintar-pintar seseorang, sehebat-hebat seseorang dan sekaya-kaya seseorang, kalau dia tidak mau
there is no won't, kalau tidak ada kata mau, tidak akan pernah terjadi, sehingga lahirlah istilah filosofinya never say no but yes. Jadi ketika kita mau menulis yang mengatakan saya tidak bisa, jangan tidak bisa, tetapi harus bisa. Itu salah satu faktor yang bisa dikembangkan ya. Nah ini biodata saya. Jadi memang saya lahir dari bahasa Indonesia ya. Saya latar belakang pendidikan saya itu mulai dari sejarah muda sampai S3 bahasa Indonesia. Jadi sangat linear dan habitat saya begitu. Jadi saya PG 4 tahun. Pernah saya jadi guru agama, Pak. Iya, jadi pekerjaan saya dulu itu membaca khutbah Jumat, apa dan sebagainya ya. Kemudian PG 6 tahun di Gunung Sari Baru, sekarang yang Mandua. Saya di situ dulu selesai itu Mandua. Tepatnya sekarang itu PG 6 tahun dulu itu di Gunung Sari, Gusbar namanya, Gunung Sari Baru. Kemudian sarjana murid tahun 80. Jadi umur saya selesai sarjana muda tahun 80 itu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia berikut tahun 83 selesai S1. Nah itu tahun 80 itu sudah ke Makassar itu mengajar. Kemudian 83 terangkat. Kemudian 83 sampai 91 pindah ke UT. Jadi saya ada di UT itu sejak 91, berarti sekarang ini sudah 30 tahun saya di UT, ya, sudah di Surabaya. Selesai S1, S2-nya itu tahun 2000. Itu bahasa Indonesia juga. Alhamdulillah di situ grand teori, dan itu yang utama. Grand teorinya sekarang kan banyak, terserah kita mau apakan. Jadi tulisan itu kita yang mengkreasi dan bukan tulisan mengkreasi kita. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, nama saya Rosmia. Pertanyaan saya, apa trik-triknya supaya seorang penulis pemula bisa cerpennya diterima di suatu majalah atau surat kabar? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan rasa syukur serta bahagia karena bisa mengikuti workshop seperti pada hari ini, dan saya sangat mengapresiasi di mana di daerah Kabupaten Baru bisa dikatakan sangat minim atau kurang dalam hal workshop seperti ini. Namun di sisi lain saya bangga karena ada tempat yang luar biasa, yaitu Perselika atau Takan Tira yang senantiasa memfasilitasi untuk mengajar kita bagaimana membunyikan giat literasi. Baik, yang saya tanyakan di sini adalah melihat budaya saat ini, budaya membaca dan menulis itu sangat minim atau kurang, khususnya para pemuda-pemudi yang saya maksud di sini adalah Kabupaten Baru itu sendiri. Nah, saya meminta tips kepada Bapak Haji atau Ayahanda yang sudah menjelaskan tadi bagaimana nikmatnya menulis, bagaimana strategi menulis atau membaca. Jadi melihat pemuda-pemudi saat ini bagaimana dia kebanyakan berleha-leha atau menikmati kesehariannya dengan suatu kesenangan yang kurang produktif menurut saya, yang mana hanya sebagai penonton atau penikmat panggung bagi sedap karya orang-orang yang berseliweran di media sosial. Nah, yang ingin saya pertegas di sini kepada Bapak, yaitu bagaimana kita menumbuhkan sikap atau suatu gagasan sehingga kita mencintai yang namanya giat literasi, dalam hal ini membaca, menulis, dan berdiskusi. Karena kalau soal teori sudah banyak kita dapatkan, tetapi itu rasa untuk melakukan yang sulit kita konsistenkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dan ini pertanyaan terakhir, sebagai jembatan dalam menulis itu tentunya harus membaca
secara masif atau kontinu sesuai dengan apa kebutuhan atau referensi yang kita ingin tulis. Namun di sisi lain, yang menjadi persoalan ketika kita ingin menulis, yang sangat sulit itu untuk memulai karena takut salah atau keliru atau terdapat kritikan seperti tadi yang disampaikan. Tetapi di sisi lain, ketika kita ini sudah mempunyai niat dan memulai, banyak lagi konflik-konflik atau masalah yang kita dapatkan ketika menulis. Salah satunya ialah bagaimana tulisan ini apakah bermanfaat ke depannya atau tidak, karena kita tidak tahu bagaimana minat pembaca. Saya kira mungkin bisa diberikan solusi dan pencerahan terkait dengan keresahan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama meminta tips ya menulis cerpen ya. Kalau cerpen itu saya memang sudah banyak, tapi itu tahun-tahun 30-40 tahun yang lalu ya, jadi sudah jarang terlibat. Tetapi intinya apa yang kita mau tulis itu dilakukan survei ya. Jadi kalau umpamanya kita mau tulis apa ya, persoalan cinta tak tersampai ya, umpamanya judulnya, ya cinta tak sampai, mesti kan harus ada dasarnya tadi ya. Teori apakah bisa digunakan pelakunya Anda sendiri atau orang lain atau bagaimana? Kalau saya biasa orang lain menjadi diri saya, itu satu ya. Jadi orang lain yang menjadi diri kita sendiri. Jadi ketika orang membaca pasti merasa, oh itu pengalaman saya, padahal memang yang kita ambil pengalamannya ya, karena kita menggunakan. Jadi stylenya tentu paham apakah aku atau dia. Jadi itu yang kedua. Jadi style kita harus paham betul apakah aku betul aku atau dia. Ya itu dipahami. Saya kira nanti ditambahkan Pak ahlinya nanti ya. Karena itu. Yang ketiga, kita harus tahu apa yang mau ditulis. Jadi ada unsur visibilitas tulisan itu betul-betul bagaimanapun diputar kemana ke penjuru arahnya itu pasti kita bisa buat. Tetapi kalau tidak kuat dalam konsistensi gerentorinya juga, itu juga susah. Jadi menulislah apa yang bisa ditulis. Jangan pernah menulis itu tidak bisa ditulis ya. Jadi berarti kan tidak ada unsur visibilitasnya. Itu bisa memberikan peluang untuk membaca apa maunya satu surat kabar. Jadi baca dulu itu cerpen-cerpennya Pak Ajar atau cerpennya surat kabar lain. Bagaimana dia memulai? Ya itu ya. Kalau dulu waktu saya begitu, dipelajari selingkun surat kabar, dan yang utama di akhir apa. Jadi penutup itu jangan melebar ya. Jadi pokoknya pembaca mau baca kita tutup saja. Nah, itu namanya bentuk spiral ya namanya. Saya lebih senang spiral karena apa keuntungannya? Kita punya penceritaan itu konsisten. Yang kedua, tidak banyak menggunakan kata, tidak boros kata ya. Jadi yang terakhir praktek ya. Praktek. Pokoknya muncul dalam pikiran tulis ya. Jangan pernah berpikir bahwa tulisan saya jelek. Iya. Kalau itu diutamakan didahulukan itu yang namanya bingung-bingung ya. Orang mengatakan saya mulai menulis jangan-jangan itu tidak bagus ya dan sebagainya. Itu berlaku untuk semua tulisan, sama juga tulisan artikel apa dan sebagainya. Yang penting visibilitasnya ada, kita punya dasar yang kuat, kemudian kita bisa menyelami apa keinginan pembaca. Itu intinya ya, sekarang begitu. Terus yang di belakang konsep menjadi penulis itu tidak, itu berproses ya, berproses. Kalau saya dari dulu sampai sekarang itu saya menjadi konsisten diri saya, jadi konsisten ya, melalui konsep diri.
saya harus bisa mengalahkan orang lain, saya harus dikenal, saya harus ini, saya harus ini. Intinya adalah self confidence. Kalau seseorang itu kuat konsep dirinya, insya Allah itu tidak susah. Karena bagaimanapun situasi digoyang, artinya bumi ini bergoyang, kalau kita punya konsistensi, self confidence itu kepercayaan diri, itu tidak akan pernah. Dan itu salah satu modal menulis, karena kita selalu mau ya. Nah itu yang perlu ditemukan, mau pokoknya menulis kalau menurut saya itu never ending ya, tidak pernah berhenti Pak. Jadi katakanlah air, kita mau arahkan air itu kemana? Mau dikasih, yang penting jangan kasih belok naik, kan susah juga ya. Karena itu bisa saja tapi prosesnya panjang. Jadi pertama kuasai dulu dirinya ya, kalau menurut saya. Kemudian jadi self confidence, kemudian yang kedua habitual action, kebiasaan ya, pupuklah kebiasaan. Jadi tagline kemudian itu kan kerja ya, sama juga latihan. Kemudian dalam proses itu telaah. Jadi tulisan saya kemarin itu kurang bagus, meskipun karbit ya, tapi monoton ya. Kemudian jagalah integritas tulisan itu dengan mengutamakan kebaruan. Harus ada pentingnya setiap tulisan, apakah artikel media massa atau apa, itu selalu unsur kebaruan. Bagaimana mendapatkan kebaruan? Harus membaca hasil-hasil tulisan orang lain yang sama dengan kita, supaya jangan terjadi kesamaan. Jangan-jangan kita itu membuat tulisan parafrase saja ya, tulisannya orang kita parafrase menjadi tulisan kita ya. Jadi tidak kelihatan unsur kebaruannya. Setelah itu akan terbangun integritas kita ya. Jadi itu yang saya kembangkan dan itu sampai sekarang tidak pernah pupus. Dan terakhir, kalau kita mau lebih eksis lagi, teman sebaya harus sadar. Jadi manfaatkan teman sebaya yang sekemauan kita. Tapi jangan tidak semua teman sebaya itu adalah teman. Tapi teman yang memang sepikiran dengan kita. Jadi itu bagus, itu terbangun. Dan kita saling membangun ide yang ada di dalamnya, sehingga apa yang kita kurang terlihat di halnya begitu. Tapi itu sangat kurang penulis yang mau begitu ya. Saya menulis punya 2 halaman, saya kasih Pak. Kalau orang yang tidak kuat integritas dirinya, tidak mau itu karena tidak mau diketahui kekurangannya ya. Nah itu, jadi kalau saya tidak, tetap saya pakai grup. Setiap saya menulis, coba baca dulu gimana, di mana kurangnya itu. Kalau apalagi kalau sudah kabar kan sedikit saja 350 kata. Tapi kalau artikel juga begitu. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan sampai kepada pelamenannya surat kabar atau artikel ya. Karena menulis itu adalah proses ya. Itu tidak akan pernah terjadi sesuatu tulisan kalau tidak diproses. Dan proses terbangun dengan adanya kreativitas, inovasi, dan ditunjang oleh nawaitunya. Tidak pernah terpisahkan nawaitunya seseorang itu, karena jika nawaitunya tidak jelas, pasti juga tidak jelas. Kalau nawaitunya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Jadi innamal a'malu binniyat itu dipelihara itu dalam semua aspek kehidupan. Dan saya yakin karena saya sudah jalani ya, sudah praktekkan, dan ternyata itu benar, itu tidak salah itu. Kalau kita pelihara janji kita, pelihara niat kita dan sebagainya, insya Allah akan bagus itu. Sama juga menulis, kalau kita pelihara kualitasnya, pasti bagus itu. Jadi kualitas jangan berulang 2 kali yang rendah, tetapi kualitasnya harus lebih bagus. Karena kita juga dijanjikan sebaik-baik kehidupan itu adalah jika hari ini kita jelek, besok harus bagus. Jangan hari ini jelek, besok juga jelek, berarti itu akan dilaknat oleh Allah itu, karena tidak mau berubah ya. Jadi paling terakhir harus kita bisa berubah dengan perkembangan zaman ini.
bisa membuat perilaku kita menjadi lebih bagus karena sumber-sumber informasi itu bagus, Pak. Saya kira itu ya. Ya, silakan dilaksanakan saja. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi dari Bapak Haji tadi ini sudah memberikan satu trik bagaimana kita menulis cerpen yang nanti akan diperkuat. Insyaallah mungkin besok ada apa kita akan lanjutkan dengan penulisan cerpen dan mungkin kita langsung praktekkan. Baik. Seorang maklar sebenarnya dari seorang penulis ke pendengar. Ini maklar Surat Cinta karya Westi. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur mainan anak-anak peri dunia yang gaib. Dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dinarti, aku cinta kepadamu. Kutulis surat ini kala langit menangis, dan 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam, bagai 2 anak nakal, jenaka dan manis, mengibaskan ekor dan menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dinarti, ku pinang kau menjadi istriku. Kaki-kaki hujan yang runcing menyentuhkan ujungnya di bumi. Kaki-kaki langit yang tegas bagai logam berat gemerlapan menumpuk ke muka dan takkan kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun ketika hujan gerimis. Di muka kaca jendela mereka berkaca menonton kami untuk ke pesta. Wahai Dinarti, dengan pakaian pengantingan anggun, bunga-bunga serta keris keramat yang aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan. Aku melamarmu, kau tahu dari dulu. Tiada lebih baik dan tiada yang lebih buruk daripada yang lain. Penyair dari kehidupan sehari-hari, orang yang bermula dari kata yang bermula dari kehidupan, pikir dan rasa. Semangat kehidupan yang kuat, bagai berjuta-juta jarum alit menusuki kulit langit, kantong rezeki dan restu ingin. Lalu tumpahlah gerimis, angin dan cinta mendesah dalam gerimis. Semangat cintaku yang kuat bagai sebuah tangan gaib, menyebarkan seribu jaring, menyergap hatimu yang selalu tersenyum padaku. Engkau adalah putri duyung tawananku, putri duyung dengan suara merdu lembut bagi angin laut, mendesah bagiku. Angin mendesah, selalu mendesah dengan ratap yang mardu. Engkau adalah putri duyung tergolek lemas, mengejap-kejapkan matanya yang indah dalam jaringku. Wahai Dinarti, putri duyung, aku menjaringmu, aku melamarmu. Kutulis surat ini kalau hujan gerimis, karena langit garis manis dan manis, garis manja dan manis, menangis minta mainan. 2 anak lelaki nakal bersenda gurau dalam selokan, dan langit iri melihatnya. Wahai Dinarti, ku ingin kau menjadi ibu anak-anakku. Terima kasih.